Piala Asia AFC Qatar 2023. Salam olahraga. Timnas Indonesia bakal menjalani laga hidup mati pada matchday terakhir Grup D untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia menjalani laga hidup mati itu dengan melawan Jepang di Stadion Al Tumama Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini situasi di Grup D adalah Irak sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup dengan 6 poin. Terlepas apapun hasilnya melawan Vietnam, Jepang ada di peringkat kedua dengan 3 poin. Timnas Indonesia di posisi ketiga dengan 3 poin. Skuad Garuda kalah selisih gol dari Jepang. Vietnam di posisi keempat dan sudah dipastikan tersingkir terlepas apapun hasilnya melawan Irak pada laga terakhir. Jadi apapun hasil laga Irak versus Vietnam tidak akan berpengaruh bagi Timnas Indonesia dan Jepang. Tersisa 2 tim Timnas Indonesia dan Jepang yang akan saling berebut tiket langsung ke babak 16 besar via runner-up. Sebagai informasi, hanya juara dan runner-up grup yang berhak langsung lolos. Performa Jepang yang kurang greget saat melawan Vietnam dan Irak apakah menjadi isyarat bagus bagi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023-2024? Sebagai tim Asia dengan peringkat terbaik di FIFA posisi ke-17, Jepang adalah tim kuat. Namun demikian bukan berarti peluang Indonesia untuk meraup poin otomatis tertutup. Pengamat sepak bola Ignatius Indro mengatakan, Timnas Indonesia anak asuhan Coach Sinteyong harus melakukan perubahan pada saat menghadapi Timnas Jepang nanti. Menurut Indro, pemain Timnas Jepang memiliki kualitas di atas Irak dan Vietnam, sehingga Timnas Indonesia tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan mendasar pada saat melawan pasukan Samurai Biru nanti. Nanti melawan Jepang tentunya harus ada sedikit perubahan ya yang dilakukan oleh Sinteyong, di mana tentunya secara kualitas pemain-pemain Jepang ini berada di atas Vietnam, sehingga kita tidak bisa membiarkan kesalahan demi kesalahan yang kemarin masih ada yang dilakukan gitu ya. Kesalahan-kesalahan mendasar ini tidak boleh terjadi lagi, dan juga kita tidak bisa lagi misalnya melakukan penyerangan lewat aksi-aksi individu. Lewat aksi individu ketika melawan Jepang nanti lebih baik bermain tim dari kaki ke kaki untuk melakukan penyerangan dan juga serangan balik yang lebih cepat lagi, Bung. Ya, secara level karena pemain-pemain Jepang ini banyak yang bermain di Liga Eropa, dan kita tahu di situ ada Wataru Endo, lalu ada Tomiyasu gitu ya. Ini yang pemain-pemain pengalaman di Liga-Liga Eropa, dan ini menunjukkan bahwa kualitas pemain-pemain mereka tentu berada di atas pemain kita maupun juga pemain-pemain Vietnam. Iya, dengan kualitas pemain-pemain Jepang tentunya kita harus siap dan terutama di daerah pertahanan kita ya, Bung. Daerah pertahanan kita ini jangan sampai kejadian seperti membuat kesalahan seperti ketika melawan Irak ya, hingga pemain-pemain Jepang nanti bisa mengambil keuntungan dari kesalahan-kesalahan pemain-pemain belakang kita dan mencetak gol. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kita jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan mendasar seperti yang dilakukan ketika melawan Irak ataupun ketika berhadapan dengan Libya ya di ajang uji coba ya. Betul. Apalagi kan Jordi Amat beberapa kali melakukan kesalahan tersebut kan, baik ketika melawan Libya ataupun melawan, ya tentunya kualitas skill dari pemain tersebut yang menyulitkan pemain-pemain kita untuk melakukan aksi individu gitu. Sebaiknya memang aksi-aksi individu itu lebih dikurangi dan lebih memain tim, permainan tim gitu, dari kaki ke kaki dan reaktif gitu. Di atas kertas, Jepang jauh lebih diunggulkan meraih kemenangan dalam laga ini. Seperti diketahui, tim berjuluk Samurai Biru adalah tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia 17. Sementara itu, Indonesia 146 merupakan tim muda dengan ranking FIFA terendah kedua di antara 24 kontestan Piala Asia 2023. Namun, menurut rekor head-to-head kedua tim, Indonesia pernah mengalahkan Jepang. Melansir data 11v11, Indonesia dan Jepang sudah bersua sebanyak 15 kali di lintas kompetisi. Hasilnya, skuad Garuda
pernah 5 kali mengalahkan Samurai Biru. Walau demikian, kemenangan-kemenangan Timnas Indonesia atas Jepang terjadi pada masa lampau. Bagaimana skenario Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023? Berikut ulasannya. Yang pertama, Timnas Indonesia menang atas Jepang. Jika Timnas Indonesia menang atas Jepang, maka tim besutan Sinteyong itu dipastikan lolos sebagai runner-up grup D. Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan akan memiliki 6 poin untuk lolos sebagai runner-up. Jepang di posisi ketiga dengan 3 poin. Yang kedua, Timnas Indonesia seri lawan Jepang. Jika Timnas Indonesia seri lawan Jepang, Garuda finish di posisi ketiga dengan 4 poin. Jepang berhak lolos sebagai runner-up grup dengan 4 poin, pasalnya Jepang unggul selisih gol atas Timnas Indonesia. Skenario ini menjadi rawan untuk Timnas Indonesia. Untuk lolos ke babak berikutnya, masih melihat dari hasil grup-grup lain untuk menentukan 4 peringkat ketiga terbaik. Dan yang ketiga, jika Jepang menang, mereka akan lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup dengan 6 poin. Timnas Indonesia finish di posisi ketiga dengan 3 poin. Skenario ini masih membuat posisi Timnas Indonesia di bibir jurang untuk selamat dan lolos ke babak 16 besar. Timnas Indonesia harus menunggu hasil grup lain untuk lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Skema mana agar Indonesia lolos ke babak 16 Piala Asia nanti? Kita tunggu sama-sama laga Timnas Indonesia versus Jepang nanti. Saya Mutia dan Chandra, Tim Sport El Sinta melaporkan. Piala Asia AFC Qatar 2023.